Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan mempresentasikan summary dari perkuliahan Sistem Informasi Manajemen lanjut selama 1 semester. Pada presentasi ini akan membahas tentang ERP atau Enterprise Resource Planning, SCM atau Supply Chain Management, CRM atau Customer Relationship Management, kemudian Artificial Intelligence for Financial Technologies. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang Enterprise Resource Planning. Ini adalah sistem perusahaan yang bersifat lintas fungsional dan bertindak mengintegrasikan dan mengoptimasikan berbagai proses bisnis yang harus terpenuhi di dalam perusahaan seperti kegiatan fabrikasi, logistik, distribusi, akuntansi, keuangan, dan fungsi sumber daya manusia. Perkembangan ERP. Tahun 1960-an, Material Requirement Planning, kemudian pada tahun 1970-an, Closed Loop MRP, tahun 1980-an, Manufacturing Resource Planning, tahun 1990-an, Enterprise Resource Planning, kemudian tahun 2000-an, Extended ERP. Manfaat ERP yaitu untuk menyederhanakan proses, menghemat biaya, mengintegrasikan informasi, meningkatkan efisiensi, memberikan data akurat, efisiensi mobilitas, memaksimalkan produktivitas, meningkatkan daya saing. Kelebihan ERP, efisiensi dan produktivitas meningkat sebagai pendukung pengambilan keputusan. Kemudian bisnis dan akurasi data terjaga dengan baik. Penyempurnaan kolaborasi. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang Supply Chain Management. Adalah integrasi aktivitas-aktivitas yang berawal dari pengadaan barang dan jasa, mengubah bahan baku menjadi barang dalam proses dan barang jadi, dan mengantarkannya kepada para pelanggan dengan cara yang efisien. Supply Chain Management mengintegrasi aktivitas yang berawal dari pengadaan barang dan jasa, mengubah bahan baku menjadi barang dalam proses dan barang jadi, dan mengantarkan barang-barang tersebut kepada para pelanggan dengan cara yang efisien. Proses bisnis rantai pasok. Customer Relationship Management mengidentifikasi pelanggan utama dan pelanggan yang kritis. Customer Service Management sebagai sumber tunggal informasi pelanggan yang mengurus persetujuan produk dan jasa. Demand Management menyeimbangkan kebutuhan pelanggan dengan kemampuan suplai perusahaan. Proses bisnis rantai pasok, yaitu dimulai dari penyelesaian pesanan, manufacturing flow management, procurement untuk menjaga hubungan dengan pemasok, kemudian pengembangan produk, kemudian yang terakhir adalah proses retur yang efektif agar memiliki daya saing. Kemudian bahasan yang berikutnya adalah Customer Relationship Management, yaitu strategi bisnis untuk mengoptimalkan profitabilitas perusahaan dengan mempertahankan dan meningkatkan jumlah pelanggan. Fokus utamanya adalah mengembangkan kepuasan pelanggan. Apa yang dilakukan dalam CRM, yaitu menyimpan informasi pelanggan dan merekam semua kontak yang terjadi antara perusahaan dengan pelanggan. Kemudian yang berikutnya membuat profil pelanggan, kemudian menyediakan layanan pelanggan. Komponen dalam CRM ada 3, yaitu pelanggan, hubungan, dan manajemen. Pelanggan yaitu semua pihak yang akan dan pernah menggunakan layanan yang disediakan oleh perusahaan. Hubungan. Saat menjalin hubungan dengan pelanggan, perusahaan harus memperhatikan komunikasi 2 arah. Kemudian komponen yang terakhir yaitu tentang manajemen. Manajemen hubungan pelanggan berfokus pada mengelola dan meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Tujuan dari CRM adalah menggunakan hubungan yang ada untuk meningkatkan pendapatan. Kemudian menggunakan informasi yang terintegrasi untuk pelayanan yang memuaskan.
Kemudian, menciptakan saluran proses dan prosedur komunikasi yang konsisten dan berulang. Manfaat CRM: mendorong loyalitas pelanggan, mengurangi biaya karena pemanfaatan teknologi yang tepat kepada para konsumen yang potensial dalam hal pemasaran. Berikutnya, meningkatkan efisiensi operasional. Berikutnya, peningkatan pendapatan. Artificial Intelligence for Financial Technologies. Kita membahas bab selanjutnya, yaitu tentang AI. Artificial Intelligence yang berkembang pesat saat ini turut diterapkan pula pada teknologi keuangan. Perusahaan fintech memiliki sejarah panjang terkait dengan data. Munculnya masalah pada pengorganisasian dan pengelolaan data menyebabkan munculnya kebutuhan akan artificial intelligence pada pengolahan data. Munculnya masalah pada pengorganisasian dan pengelolaan data menyebabkan munculnya kebutuhan akan artificial intelligence pada pengolahan data. Contoh AI. AI diterapkan salah satunya pada software Kavod. Kavod menggunakan pembelajaran mesin dan analisa kuantitatif untuk memproses kumpulan besar data tidak terstruktur dan mengidentifikasi pola waktu nyata di pasar keuangan. Contoh yang berikutnya adalah Alpaca Software. Alpaca menggunakan teknologi deep learning dan penyimpanan data berkecepatan tinggi untuk menyediakan aplikasi perkiraan jangka pendek dan jangka panjang. Ya, demikian ringkasan materi tentang sistem informasi manajemen lanjut dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.